Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sahabat SKS. Pada hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini kita sungguh sering mendengarkannya, bahkan kita sudah merenungkannya dalam kehidupan kita. Maka tema kita pada hari ini ialah kasih Allah bagi dunia yang terhilang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seluruh dunia, alam semesta, seluruh ciptaan yang ada di muka bumi telah jatuh di dalam dosa, telah berada di bawah kuk dosa. Nah, maka dalam bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, mengapa Allah masih saja memberikan kasih-Nya bagi setiap orang, bahkan seluruh ciptaannya, padahal mereka sudah berada di bawah kuk dosa, sudah diperhambakan oleh dosa. Namun Bapak Ibu, selalu kita bertanya, mengapa Allah tidak mengabaikannya saja? Maka saya mau mengambil dalam satu contoh secara praktis di dalam keluarga. Tentu di dalam keluarga ada ayah, ada ibu dan anak. Ketika anak melakukan kesalahan yang mungkin besar, membuat keluarga malu, namun orang tua, ayah dan ibu yang mengasihi anaknya akan tetap mengasihi anak tersebut, walaupun dia sudah berbuat kesalahan yang besar. Begitu juga dengan Allah, Bapak Ibu. Allah waktu kejatuhan manusia di Taman Eden jatuh dalam dosa, sebenarnya Allah sudah tahu, tapi Allah melihat, Allah mencari manusia yang jatuh di dalam dosa pada waktu itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sebenarnya yang mencari kita yang sudah berdosa. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, kasih yang bagaimana yang Allah mau tunjukkan bagi kita? Di dalam teks ini berbicara tentang bagaimana pentingnya seluruh bumi, seluruh ciptaan Allah tetap terus akan mengandalkan Allah ketika ia percaya kepada Allah. Maka poin yang pertama, bagaimana sebenarnya kasih Allah bagi dunia? Di ayat yang ke-16a berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka poin yang pertama Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kasih Allah amat sangat besar bagi kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini saya melihat ada dua kata dalam bahasa aslinya yang berbicara tentang dunia. Yang pertama ialah oikumene. Oikumene ini mengacu pada dunia di mana tempat yang harus didiami. Dan yang kedua ialah kosmos. Ini berhubungan dengan ciptaan Allah yang indah, yang memiliki arti. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat Allah sedang memperlihatkan dirinya bagi setiap orang yang berdosa. Namun dengan keperdosaan kita ini seolah-olah Allah itu jauh dengan kita. Kasih Allah itu jauh, tidak berada dengan kita. Tapi dalam bagian firman Tuhan ini, untuk kita mengerti bagaimana kasih Allah yang sebenarnya, bagaimana kasih Allah yang besar itu, kita harus melihat bahwa Allah benar-benar tulus melihat kita manusia yang berdosa, memberikan kasih-Nya yang besar bagi kita manusia yang berdosa. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita hanya akan mendapatkan kasih Allah ketika Roh Kudus turun dalam hati dan pikiran kita, dalam hati kita yang tertuju kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, kasih yang bagaimana yang Allah mau berikan bagi manusia yang berdosa, kasih yang bagaimana yang Allah mau berikan bagi dunia yang terhilang. Yang kedua, Allah mau memberi pengampunan melalui anaknya yang tunggal.
Bapak Ibu, berbicara tentang pengampunan yang diberikan kepada manusia adalah sesuatu hal yang berharga, adalah sesuatu hal yang istimewa. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengampunan diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan. Maka dalam bagian firman Tuhan ini, kita manusia berdosa, kita yang tidak sebenarnya layak di hadapan Allah, diberikan pengampunan melalui anaknya yang tunggal, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, mencurahkan darahnya yang kudus hanya untuk kita orang yang berdosa. Maka yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ada hidup yang kekal yang diberikan oleh Allah bagi kita. Di ayat yang ke-16c, kita akan memperoleh hidup yang kekal kalau kita percaya kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mau mendengarkan, bahkan melakukan taat akan firman Tuhan bagi dunia yang sudah terhilang saat ini. Kasih Allah tidak akan pernah luntur, kasih Allah tidak akan pernah hilang kalau kita percaya kepada Tuhan. Maka kita akan diberikan hidup yang kekal. Aplikasinya bagi kita Bapak Ibu, tujuan utama Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini untuk menunjukkan kasih-Nya. Dan kita menerima pengampunan hanya daripada Allah saja melalui anaknya yang tunggal. Maka setiap kita yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita. Shalom.